Perkenalkan, nama saya Evi Oktavia Berusbayang. Di sini saya akan membahas mengenai asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi tentang capaian pembelajaran peserta didik. Tujuannya bukan hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi memberikan umpan balik yang bermakna bagi proses pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan. Yang pertama, mengetahui capaian pembelajaran peserta didik. Mengetahui capaian pembelajaran peserta didik itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi siswa dan guru. Hasil penilaian yang digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan mereka, serta membantu guru memperbaiki strategi pembelajaran. 3. Mendukung proses pembelajaran siswa secara berkelanjutan. Penilaian ini tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga selalu proses belajar, sehingga bisa menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan motivasi keterlibatan siswa. Ini membahas dengan asesmen yang bermakna dan kontekstual. Siswa lebih memahami tujuan belajar dan merasa lebih terlibat dalam proses belajar. Yang kelima, membantu perencanaan pembelajaran diferensiasi. Guru bisa menyesuaikan pendekatan, materi, dan metode berdasarkan hasil penilaian agar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. 6. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Digunakan untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, dan pemberian layanan tambahan atau bentuk intervensi pembelajaran lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis. Yang pertama, jenis-jenisnya asesmen diagnostik. 1. Waktu pelaksanaan. Yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi kesiapan awal, gaya belajar, minat, dan serta kesulitan belajar siswa. Dan contohnya kuesioner minat belajar, pretest, dan wawancara singkat. Yang kedua, asesmen formatif. Waktu pelaksanaannya selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memberikan umpan balik secara langsung untuk memperbaiki dan mengembangkan proses belajar siswa dan strategi mengajar guru. Ciri khasnya tidak digunakan untuk memberi nilai akhir. Contohnya seperti kuis cepat, refleksi siswa, tanya jawab, diskusi kelompok, dan jurnal belajar. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini memiliki waktu pelaksanaan setelah pembelajaran selesai atau akhir topik atau akhir semester. Tujuannya untuk menilai hasil akhir belajar siswa terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Ciri khasnya digunakan untuk menentukan nilai capaian belajar. Contohnya seperti ujian akhir bab atau semester, proyek akhir, presentasi tugas, dan portofolio akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip. Yang pertama, berorientasi pada capaian pembelajaran. Penilaian ini dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang jelas dan mengacu pada capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, bukan hanya pada hafalan fakta. Yang kedua, holistik.
Penilaian ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memperhatikan perkembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bersifat formatif dan sumatif. Guru menggunakan penilaian formasi untuk memperbaiki proses belajar dan sumatif untuk menilai pencapaian akhir siswa. Yang keempat, berpihak pada murid. Penilaian dirancang agar mendukung keberhasilan belajar setiap siswa sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan minat mereka. Yang kelima, adil dan tidak diskriminatif. Penilaian harus bebas dari bias, memperlakukan semua siswa secara setara dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa. Yang keenam, bermakna dan transparan. Penilaian ini harus relevan dengan dunia nyata siswa dan dilakukan melalui aktivitas yang bermakna seperti proyek, praktik, dan diskusi. Ini juga harus diketahui siswa sejak awal agar mereka memahami apa yang dinilai dan bagaimana cara mencapainya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu asesmen dalam kurikulum Merdeka bukan hanya alat untuk memberi nilai, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, bermakna, dan berpihak pada murid. Penilaian dilakukan untuk mendukung perkembangan kompetensi, memahami kebutuhan belajar siswa, serta memberikan umpan balik konstruktif bagi guru dan peserta didik. Dengan menerapkan berbagai jenis, prinsip, dan teknik asesmen seperti diagnostik, formatif, dan sumatif, guru dapat menyelenggarakan pembelajaran yang lebih holistik, adil, kontekstual, dan fleksibel. Implementasi penilaian juga mendorong siswa untuk aktif, reflektif, dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Sekian materi yang saya paparkan hari ini. Terima kasih.